Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Erlina Dwi Arianti, Erika Yuniasri, dan Muhammad Fardan Naim, ingin mempresentasikan hasil dari proyek pengerjaan mata kuliah aplikasi akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Wawan Nugroho Eskom. Langsung saja untuk data perusahaannya, yaitu data perusahaan baru konsep multi-currency. PT Naim Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang dan jasa penjualan roti dan kue. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2013. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut kemudian dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggannya, PT Naim Jaya juga menerima jasa pembuatan buket bunga dan kue ulang tahun. PT Naim Jaya sudah terdaftar menjadi PKP, yaitu pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, PT Naim Jaya memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan yang semula manual menjadi komputerisasi dengan menggunakan aplikasi ABSS Premier versi 20 dengan konsep multi-currency. Berikut rincian data perusahaan. Nama perusahaan PT Naim Jaya, alamat Jalan Maju Tak Gentar nomor 19 Cengklik, Surakarta, dengan nomor telepon dan nomor fax email 021 88 889. Untuk alamat emailnya naimjayasurakarta@gmail.com. Periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember 2020. Untuk kebijakan perusahaan, list akun yang digunakan menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu Partnership Other. Mata uang yang digunakan menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan dolar Amerika. Format tanggal yang digunakan adalah DD, MM, YYY. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk masukan. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Untuk pengkodean kas keluar yaitu BKK 001. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Harga jual belum termasuk pajak. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai, sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitungkan sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Untuk pengkodean faktur penjualan yaitu FC, tanggal bulan, dan nomor urut transaksi. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Untuk pengkodean kas masuk yaitu BKM 001. Sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok opnam dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO atau first in first out.
Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan garis lurus. Perhitungan dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan di atas sebagai berikut. 1. Buka aplikasi APSS versi 20. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to APSS Premier. Untuk membuat data baru, pilih Create a new company file. Selanjutnya, muncul kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant sebagian setelah semua sudah terisi dengan data yang benar. Klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada kotak dialog New File Assistant bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Kemudian jika sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada Please Confirm Your Account Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Karena jika sudah sampai tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next. Selanjutnya, pada Select Your Account List, pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Industri Classification, pilih jenis usaha yang sesuai dengan perusahaan. Dalam kasus perusahaan ini, pilih Order Type of Business. Pilih tipe perdagangan yang sesuai dengan perusahaan. Dalam kasus perusahaan ini, pilih Partnership Order. Setelah itu, klik Next. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next. Setelah itu akan tampil informasi Congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software APSS Premier versi 20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan APSS Premier. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Conclusion, klik tombol Comment Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Setelah itu akan tampil menu utama APSS Premier versi 20 seperti gambar di bawah ini. Pengaturan Preference. 1. Pilih menu Setup Preference. Bagian sistem mengizinkan pengaturan APSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk menggunakan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. Klik opsi Idle in Multiple Currency. Kemudian klik tombol OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Idle in Multiple Currency akan tampil tanda checklist. Bagian Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan APSS seperti tata letak setiap window, simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically check spelling in text file before recording transaksi. Pada bagian Sales, checklist pada opsi One for duplicate invoice number on record sales. Klik button untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog Credit Terms. Pada bagian Purchase, pada bagian Security, klik tombol User ID, klik tombol New, isi data berdasarkan nama. Kita pakai saja SIA. Pada kolom User ID, klik tombol OK. Selanjutnya pembuatan mata uang, daftar mata uang PT Naim Jaya. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. Pilih menulis currency, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh APSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan. Dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Ganti mata uang United States Dollar ke rupiah. Buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New
dan isikan data sesuai ketentuan dengan exchange rate sebesar 10.000. Untuk pengaturan data akun, hapus akun yang tidak digunakan pada software ABSS. Berikut adalah daftar yang perlu dihapus. Ada payroll, check account, cash drawer, dan last proof and for doubtful debt. Untuk langkah-langkah menghapusnya yaitu pada Command Center, pilih account, kemudian pilih account list. Pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin dihapus. Edit data akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai dengan proses pencatatan ABSS. Adapun yang perlu diubah adalah sebagai berikut. Untuk melakukan pengeditan akun, langkah-langkahnya adalah pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun check account menjadi cash IDR. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun. Lalu pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom account name, ubah check account menjadi cash IDR. Untuk pembuatan data akun baru, buat daftar akun untuk mata uang asing di bawah ini. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing adalah: pada kotak dialog account list, pilih tombol new. Pada kotak dialog edit account, untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun. Selanjutnya buat nama akun. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan tipe account adalah bank. Pada kotak dialog edit account, untuk tab detail pada kolom currency, ubah menjadi mata uang yang sesuai diinginkan. Kemudian klik tombol use currency. Sebagai contoh, ganti currency adalah USD. Setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk mengkonfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Jika Anda setuju ingin dibuatkan akun exchange secara otomatis, klik tombol OK. Namun jika tidak setuju, maka klik tombol cancel. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada account list. Adalah sebagai berikut. Lanjut untuk pembuatan link account. Setelah membuat data baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal ini dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuat jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Yang pertama ada link account mata uang DR. Buka dari menu list, pilih currencies, pilih baris mata uang rupiah, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account. Ubah link account pada tab payable account. Lalu untuk link account mata uang USD, buka dari menu list, pilih currencies, pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account dan ubah link account pada tab payable account. Selanjutnya ada pembuatan data pajak. Software ABSS Premier Field 20 sudah menyediakan standar baku pajak yang bisa digunakan oleh perusahaan menurut Mahmudi tahun 2015. Anda tinggal mengganti kode pajak VAT menjadi kode pajak PPN sesuai dengan penanaman pajak penjualan di Indonesia. Langkah-langkah membuat kode pajak yaitu yang pertama, pada menu bar pilih menu list lalu pilih tax code. Lalu muncul jendela tax code list. Double klik baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum digunakan perubahan data. Lalu kemudian lakukan perubahan data.
Selanjutnya ada pembuatan data job. Jobs oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut ada daftar jobs yang perlu dibuat, yaitu job nomor ada P, job name-nya ada produk, dan C ada jasa. Langkah-langkah membuat daftar jobs yaitu yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih tampil kotak dialog jobs list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Lalu ada pembuatan kategori. Langkah-langkah membuat kategori yaitu yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih kategoris. Dan yang kedua, tampil kotak dialog kategoris list, kemudian klik tombol new. Yang ketiga, tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Pembuatan price level. Berikut daftar price level yang perlu dibuat. Price ID-nya ada A, price name-nya adalah IDR, dan yang B ada USD. Langkah membuat price level yaitu yang pertama, pilih menulis, kemudian pilih custom list dan field names. Setelah itu pilih price levels. Yaitu selanjutnya ada pencatatan neraca saldo. Hal yang perlu diperhatikan saat mengisi saldo awal pada ABSS Premier V20 yaitu yang pertama, memasukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Misalnya untuk perkiraan akumulasi, penyusutan, potongan, retur, dan price. Yang kedua, masukkan nilai minus jika akun yang ada neraca saldo tidak pada posisi normal. Dan yang ketiga, selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke akun historial balancing. Jika nilai saldo belum nol, maka belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisian. Berikut ada trial balance pada bulan Januari 2020. Ada cash IDR sebesar debit 50 juta dan cash USD sebesar 2.500 US dollar dan cash USD exchange ada 25 juta. Ada Bank BCA IDR sebesar 125 juta. Ada Bank USD sebesar 120 US dollar. Ada Bank USD exchange sebesar 12 juta dan trap debtors IDR sebesar 17 juta. Trap debtors USD sebesar 900 US dollar dan trap debtor USD exchange ada sebesar 9 juta. Equipment 15 juta. Accumulated DEP of equipment ada minus 1 juta. Ada store supplies sebesar 5 juta. Ada tanah sebesar 100 juta. Ada accumulated DEP of land minus 15 juta. Dan motor vehicle ada sebesar 7 juta. Dan accumulated debt of motor vehicle ada minus 5 juta. Inventory sebesar 50 juta. Dan trade creditors IDR kredit 6 juta. Trade creditor USD kredit sebesar 800 US dollar dan trade creditor USD exchange sebesar 8 juta. Ada owner Erika Capital 250 juta. Ada owner Erika Drawing minus debit minus 20 juta dan retained earning ada kredit 110 juta. Berikut ada langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Pada menu bar pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan kolom pada opening balance. Nomor akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier V80 dengan klik tombol Calculate Now. Setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange Opening Balance dan kemudian klik tombol OK. Hasil pengisian saldo awal
pada kotak dialog account opening balance. Pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar pada file kartu perusahaan. Berikut ini ada data pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada card type customer dari PT Tarumanegara dengan card ID C001 dengan alamat Jalan Bunga Blok 7 nomor 1 Solo dengan currency rupiah atau IDR. Yang kedua ada customer Sani dengan nomor card ID-nya C002 dengan alamat Jalan Teratai Blok 8 nomor 10 Solo dengan currency-nya IDR. Dan ada yang ketiga ada customer dari PT Zigzag dengan card number C003 dari alamat Jalan Ratu Blok 1 nomor 2 Karanganyar. Dan ada customer Samuel 004 dengan alamat Jalan Raya Blok 11 nomor 20 Boyolali dengan mata uang US dollar. Dan supplier dari PT Indomarko ada nomor card ID-nya S001 dengan alamat Jalan Siri Wangi nomor 2 Klaten dengan currency IDR. Dan supplier selanjutnya ada PT Indah Kartini dengan card ID S002 Jalan Lilin nomor 220 Karanganyar dengan currency RIDR atau rupiah. Dan ada supplier PT Bakery S003 dengan alamat Jalan 12 nomor 112 Sukarjo dengan mata uang currency-nya yaitu US dollar. Dan ada supplier dari PT Arnold S004 dengan alamat Jalan Harapan Baru nomor 2 Solo dengan mata uang US dollar. Dan ada employee Erika dengan nomor card ID-nya E001 dengan alamat Jalan Ahmad Yani nomor 200 Klaten. Dan ada employee Erlina dengan card ID-nya E002 Perum Indah nomor 3 Karanganyar. Berikut ada langkah-langkah mengisikan saldo awal dari tahap pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yaitu yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih jenis all cards, kemudian pilih tombol new. Yang ketiga, pada kotak dialog card file untuk tab profile. Lanjut untuk pencatatan saldo piutang. Data saldo piutang yaitu adalah sebagai berikut. Dan langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pada menu setup balance, customer balance, pilih jenis currency sesuai dengan data customer. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Klik tombol add cell, isikan data-data saldo piutang. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang hingga tampil pesan bertuliskan congratulations. Berikut adalah hasil dari penginputan seluruh data piutang. Yang ini untuk mata uang rupiah dan yang sebelah sini untuk mata uang USD. Lanjut untuk pencatatan saldo hutang, merupakan alokasi total hutang yang telah diinput dari account opening balance. Jadi total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo hutang di account opening balance. Daftarnya adalah sebagai berikut. Dan untuk membuat saldo hutang yaitu pilih menu setup balance, supplier balance, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, kemudian klik tombol add purchase, isikan data-data saldo hutang. Jika sudah selesai, klik tombol record hingga tampil pesan bertuliskan congratulations, lalu klik OK. Dan berikut adalah hasil dari penginputan seluruh data hutang. Dan untuk out of balance amount harus 0 rupiah. Dan untuk USD harus 0 dolar ya. Lalu untuk pencatatan persediaan barang, merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di account opening balance. Oleh karena itu, total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di account opening balance. Untuk daftarnya adalah sebagai berikut. Dan cara penginputan data persediaan yaitu pilih modul inventory. Kemudian klik item list new,
isikan data pada tab Profile Buying Detail dan Selling Detail. Untuk tab Profile tampilannya adalah sebagai berikut, tab Buying Detail sebagai berikut, dan Selling Detail sebagai berikut. Isikan semua data secara benar dan untuk hasil penginputannya adalah sebagai berikut. Untuk opening balance persediaan, saldo persediaan 0 Januari 2020 dengan kategori L adalah sebagai berikut, dan langkah untuk setup opening balance inventory yaitu pada command center pilih inventory, pilih count inventory, maka akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah kuantitas tiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Hasilnya akan sebagai berikut. Untuk counted-nya isikan sesuai dengan datanya. Tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue. Lalu klik opening balance. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Untuk melihat jurnalnya, yaitu silakan klik CTRL plus R, lalu akan muncul untuk jurnalnya. Jika sudah selesai, klik tombol record. Lanjut untuk data transaksi PT Naim Jaya. Pada transaksi pertama yaitu transaksi pembelian tunai mata uang USD, tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Arnold. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Naim Jaya dengan nomor purchase FB0301 dengan job P kategori O. Untuk buktinya adalah sebagai berikut, dan penyelesaiannya adalah pilih modul purchase, enter purchase, klik change to bill, uncheck list tag inclusive, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase, pilih kategori menjadi O, lalu klik record. Karena transaksi sudah kami inputkan, kita lihat saja di jurnalnya. Ada PT Arnold tanggal 3 Januari 2020. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut, kodenya sebagai berikut, tanggal, ini adalah untuk pembeliannya dengan item number R004, paket snack, dan kategorinya adalah O. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk transaksi yang kedua, pembayaran transaksi pembelian tunai USD tanggal 3 Januari 2020. Perusahaan membayar transaksi kepada PT Arnold menggunakan bank USD sebesar $800 dengan cek nomor BK01 job P kategori O. Klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date, isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount. Klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Karena transaksi sudah kita inputkan, kita lihat di jurnal. Purchase by bill. Jurnal PT Arnold. Untuk transaksinya adalah sebagai berikut, cek nomornya 1 menggunakan cash USD PT Arnold. Ini close karena sudah diinputkan untuk transaksinya. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lalu lanjut untuk transaksi yang ketiga, yaitu transaksi pembelian kredit mata uang IDR tanggal 3 Januari 2020. Perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT Indah Kartini. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Naim Jaya dengan nomor purchase FB030102 dengan job P kategori L. Untuk buktinya adalah sebagai berikut. Perusahaan membeli berarti di modul purchase, enter purchase. Karena transaksi sudah kami inputkan, kita lihat saja di jurnal, yaitu PT Indah Kartini. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut.
purchase nomor sekian dengan bill receive sekian, item number, kategorinya L, dan balance due-nya adalah 8925. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk transaksi yang keempat, transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak dengan menu return and debit. Pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor purchase sekian, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Bakery berdasarkan nomor purchase sekian pada tanggal 6 Januari 2020 ya, dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut: modul purchase, enter purchase, change to bill, layout menjadi item, nama supplier, dan menginputannya diretur dengan tanda minus. Isikan data transaksi purchase, yaitu di modul purchase, enter purchase. Modul purchase, enter purchase. Karena sudah diinputkan, kita lihat di jurnalnya ya, oleh PT Bakery dengan tanggal 6, sistem COD. Jangan lupa untuk returnya sertakan tanda minus di depan. Balance due-nya harus 0 dengan kategori O. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Nah, untuk tab return and debit, klik tombol receive refund atau untuk pengembalian uangnya. Lakukan pengisian data pada kotak dialog settle returns and debit. Return and debit. Purchase register, return and debit. Karena transaksi sudah kami inputkan, maka statusnya adalah close. Sebagai berikut. Lanjut untuk transaksi yang kelima, transaksi pelunasan hutang mata uang IDR atau rupiah. Pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Indomarko sebesar 3 juta rupiah menggunakan Bank BCA dengan nomor cek BKK 001. Untuk bukti transaksinya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nomor supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data. Klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Oleh PT Indomarko pada tanggal 8 Januari 2020. Purchase pay bill oleh PT Indomarko. Karena transaksi sudah kami inputkan, kita lihat di jurnal PT Indomarko, banknya BCA ya. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut. Dengan nomor cek BKK 001, banknya BCA sebesar 3 juta rupiah. Dengan status close karena sudah terinputkan ya. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Untuk transaksi yang keenam, ada transaksi penjualan barang dengan mata uang USD. Pada tanggal 11 Januari 2020, Samuel membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Samuel, exclude 10% PPN, job P kategori L. Dengan bukti transaksi adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah modul sales, enter sales, layout menjadi item, pilih tab invoice, pilih pelanggan atas nama Samuel, pilih terms menjadi seperti ini, lalu inputkan transaksi penjualan secara benar dan klik tombol record oleh PT Samuel pada tanggal 11 Januari. Jadi modul sales, enter sales,
Karena transaksi sudah kami inputkan, lihat saja di jurnal ya. Ada PT Samuel. Nah, ini adalah untuk penginputannya pada tanggal 11 Januari 2020 dengan termin sebagai berikut. Isikan secara benar, jangan lupa masukkan kategori menjadi L. Jika sudah selesai, klik OK. Untuk transaksi yang ketujuh, yaitu ada transaksi pelunasan piutang. Pada tanggal 18 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Zigzag atas nomor invoice INV05 sebesar $500 ke akun cash USD. Untuk penyelesaiannya, pilih model sales, receive payment, input transaksi pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah selesai, klik tombol record. Untuk melihat jurnalnya ada di CTRL plus R. Jadi modul sales receive payment. Sales receive payment karena transaksi sudah kami inputkan. Kita lihat saja di jurnal, yaitu oleh PT Zigzag pada tanggal 18 Januari 2020. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut. Untuk out of balance harus 0 ya. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk transaksi yang ke-8, yaitu transaksi retur penjualan. Tanggal 19 Januari 2020, perusahaan mendapatkan retur dari Samuel dengan nomor invoice FJ002 berdasarkan transaksi pada tanggal 11 Januari 2020 dengan nomor PP001 secara kredit dengan termin net 10 after EOM exclude 10% PPN job P kategori L. Untuk bukti transaksinya adalah sebagai berikut, yaitu ada coklat cakes dengan 1 pieces, harga belinya $10. Dengan pajaknya sebagai berikut, total setelah pajak sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, pilih model sales, enter sales, klik change to invoice, dan isikan datanya. Dan jangan lupa untuk menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Isikan data purchase. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Sales, enter sales oleh PT Samuel. Karena transaksi sudah diinputkan, klik jurnal. Pada tanggal 9 berapa tadi? 19 Januari 2020. Ini ada coklat cake sejumlah 1 dan cheesecake 1 ya, 1 pieces. Untuk invoice-nya ada FJ002, nomor tanggalnya 19 Januari 2020 dengan termin sebagai berikut. Ini adalah harga setelah pajak ya. Jangan lupa untuk memasukkan kategori L dan tambahkan tanda minus untuk jumlah yang diretur. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Pada jendela command center, pilih modul sales register. Ini untuk pengembalian dananya ya. Register pada tab return dan kredit, maka akan tampil data yang diretur. Untuk pengembalian dananya adalah sebagai berikut. Klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Isikan data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. Pada kolom credit amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Lanjut untuk transaksi yang ke-9, yaitu transaksi penjualan kredit mata uang IDR atau rupiah. Pada tanggal 22 Januari 2020,
PT Tarumanegara membeli barang secara kredit dengan terminate 10 after EOM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Tarumanegara dengan kode invoice FJ080101, exclude 10% PPN, job P kategori L. Untuk bukti transaksinya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya yaitu pilih model sales, enter sales, ubah layout menjadi item, pilih tab invoice berdasarkan data transaksi, yaitu PT Tarumanegara, pilih terms, input data penjualan, klik tombol red isikan nomor, klik tombol OK, klik tombol record. Ada di sales, enter sales, PT Tarumanegara. Karena transaksi sudah kami inputkan, kita lihat saja di jurnal oleh PT Tarumanegara. Sebesar 12 juta. Dan ini adalah untuk tampilan penginputannya, invoice-nya. Dengan terminate 10 after EOM, tanggalnya 22 Januari 2020, ini adalah barang yang dibeli. Dan untuk kategorinya adalah L. Pastikan semua transaksi terinput dengan benar. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Untuk transaksi yang ke-10, yaitu retur pembelian kredit dengan mata uang IDR atau rupiah. Pada tanggal 23 Januari 2020, PT Tarumanegara mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 22 Januari. Barang yang dikembalikan oleh PT Tarumanegara adalah 5 coklat cake. Yaitu pilih modul sales, enter sales, klik change to invoice, isikan data, buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus. Ada di sales, enter sales. Karena transaksi sudah diinputkan, maka tinggal klik di jurnal. PT Samuel, PT Tarumanegara. Ini untuk settle-nya adalah sebagai berikut. Uang yang dikembalikan atau yang dikurangi oleh piutang adalah sebesar Rp550.000. Ini akan mengurangi jumlah piutang pada PT Tarumanegara. Lanjut untuk transaksi yang ke-11. Perusahaan membayar biaya telepon, yaitu pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar 1.500.000 menggunakan akun kas. Dan bukti transaksinya adalah sebagai berikut: kepada PT Telkom sebesar 1.500.000. Untuk penyelesaiannya adalah pilih modul account record journal entry, kemudian isikan transaksi pembayaran. Jika sudah selesai, klik record. Ada di modul account record journal entry. Modul account record journal entry. Karena transaksi sudah kami inputkan, maka tinggal klik di jurnalnya ya. Ada membayar telepon bulan Januari. Untuk penyinputannya adalah sebagai berikut. Jangan lupa isikan tanggal sesuai dengan transaksi. Memonya adalah membayar telepon bulan Januari. Debitnya adalah telepon 1.500.000 dengan cash IDR 1.500.000. Out of balance harus 0 ya. Untuk kategori jangan lupa diisikan L untuk mata uang lokal. Jika sudah selesai, klik tombol OK.
Lanjut untuk transaksi yang ke-12, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 28 Januari 2020, PT Naim Jaya melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Fardan menggunakan mata uang sebesar $215. Untuk bukti transaksinya adalah sebagai berikut, dan untuk penyelesaiannya, pilih modul account, record journal entry, ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti transaksi. Ada di account record journal entry. Account record journal entry, karena transaksi sudah kami inputkan, klik di jurnal ya. Membayar gaji karyawan atas nama Fardan. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut, date-nya 28 Januari 2020 dengan debit wages and salaries sekian pada kredit cash USD. Jangan lupa untuk menambahkan kategori O. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk transaksi yang ke-13, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR atau rupiah. Pada tanggal 28 Januari 2020, melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Erika dan Erlina masing-masing 5 juta dengan nomor transaksi RJ003. Langkahnya sama di account record journal entry. Karena transaksi sudah diinput, klik jurnal transaksi pembayaran gaji atas nama Erika dan Erlina. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut, wages and salary 10 juta pada cash IDR 10 juta dengan kategori L. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk transaksi yang ke-14, perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 27 Januari 2020, PT Naim Jaya melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA ke akun kas IDR sebesar 5 juta menggunakan fasilitas Spend Money. Untuk penyelesaiannya adalah Command Center, pilih modul banking Spend Money, isikan data pembayaran sesuai dengan bukti transaksi. Ada di banking Spend Money ya. Banking Spend Money. Karena transaksi sudah diinputkan, klik di jurnal. Ada money transfer ya, Bank BCA ke kas IDR. Untuk transaksinya adalah sebagai berikut. Jangan lupa untuk menambahkan kategori L. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lanjut untuk jurnal penyesuaian pada transaksi ke-15. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang expired saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kode R001 dengan jumlah 1 pieces yang tidak diketahui nominalnya. Penyelesaiannya yaitu pada modul Command Center, pilih modul inventory, adjust inventory, lalu isikan data penyesuaian persediaan. Pada Command Center, adjust inventory. Adjust inventory. Karena transaksi sudah diinputkan, klik di jurnal ya. Ada di sini pada tanggal 31 Januari 2020 persediaan yang expired dengan nomor kode R001. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut. Jangan lupa untuk menambahkan kategori L. Jika sudah selesai, klik tombol OK. Lalu untuk pencetakan pelaporan. Laporan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Ada profit and loss accrual, account transaction accrual, standard balance sheet, dan cash disbursement. Ada cash receipt penerimaan kas, ada sales, customer summary, dan purchase customer summary. Yang pertama yang dibutuhkan adalah profit and loss accrual. Untuk melihat semua laporan, kita bisa klik di report, terus account. Semua laporan yang dibutuhkan ada di sini. Tinggal kita pilih saja yang dibutuhkan. Untuk yang pertama tadi ada profit and loss accrual.
pada kotak dialog Command Center, klik Command Report Income Statement Accrual. Income Statement Accrual. Lalu isikan sesuai periode yang dibutuhkan. Ada di Januari 2020 sampai Desember 2020. Klik tombol display. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk melihat report atau laporan keuangan yang lain, kita tinggal memilih laporan mana yang akan kita pilih dan menyesuaikan periode akuntansinya dari bulan. Contoh untuk perusahaan ini adalah periodenya Januari sampai dengan Desember. Kita klik saja sesuai dengan periode perusahaan dan otomatis untuk laporan keuangannya akan muncul di aplikasi ABSS ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Nugroho selaku dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami menyelesaikan proyek UAS kami secara tepat waktu. Dan di akhir kata, bila ada salah kata, kami kelompok 3 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.